Oke, kita kembali lagi membahas salah satu kesatria paling keren dalam dunia pewayangan. Seorang pemanah yang kemampuannya udah jadi legenda. Yap, hari ini kita akan bedah tuntas perjalanan hidup Arjuna. Kita langsung mulai dengan satu pertanyaan yang jadi inti dari semuanya. Coba bayangin deh, gimana jadinya kalau dua pemanah paling jago di dunia yang ternyata masih saudara, malah harus berhadapan sebagai musuh di medan perang? Inilah dilema tragis yang akan kita kulik bareng-bareng. Tapi sebelum kita kenal Arjuna sebagai kesatria perkasa, kita perlu mundur sedikit ke masa lalunya, waktu dia masih dikenal dengan nama yang berbeda. Yuk, kita mulai dari awal. Jadi, Arjuna ini adalah putra ketiga dari Pandawa V yang sangat terkenal itu. Ayahnya Prabu Pandudewanata dan ibunya Dewi Kunti. Sejak lahir, dia udah jadi bagian dari sebuah takdir besar yang bakal menentukan nasib sebuah kerajaan. Nah, yang menarik nih, waktu muda, dia itu nggak dipanggil Arjuna loh, namanya Raden Permadi. Nama ini seolah mencerminkan kepribadiannya yang lebih tenang, sebelum gejolak perang mengubah jalan hidupnya. Dari dulu, keistimewaan Raden Permadi emang udah kelihatan banget. Selain parasnya yang rupawan, bakatnya dalam memanah itu wah nggak ada tandingannya. Dan yang paling penting, sejak awal dia udah ditakdirkan buat memegang senjata legendaris panah Pasopati. Tapi seorang pahlawan hebat kan nggak cuma dinilai dari kekuatannya aja ya. Yuk kita bedah lebih dalam karakter di balik sosok pemanah ini. Siapa sih sebenarnya Arjuna itu? Karakternya itu bisa dibilang paket lengkap. Dia punya kesabaran yang mirip banget sama kakaknya, Yudhistira. Tapi di sisi lain, dia juga cerdik dan pintar banget. Dia juga suka bertapa untuk menenangkan diri dan selalu pengen belajar hal baru. Kombinasi inilah yang bikin dia jadi ksatria yang sempurna. Dan kecerdasannya ini bukan cuma buat diri sendiri, justru kemampuannya dalam menyusun strategi perang sering banget jadi kunci kemenangan buat Pandawa. Bisa dibilang, Arjuna ini adalah otaknya Pandawa di medan tempur. Di luar pertempuran, pesonanya malah lebih kuat lagi. Sikapnya yang luwes, hatinya yang lembut, itu bikin banyak orang kagum, terutama para wanita. Nggak heran kalau beliau punya beberapa istri dan keturunan yang juga hebat-hebat. Oke. Sekarang kita sampai di momen puncak dari perjalanannya. Sebuah babak penentuan di tengah perang Baratayuda yang dahsyat, di mana Arjuna harus menghadapi duel yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Disinilah segalanya dipertaruhkan. Di satu sisi ada Arjuna dari kubu Pandawa, di seberangnya ada Karna, jagoan dari kubu Kurawa. Yang bikin duel ini begitu epik, keduanya adalah pemanah terbaik. Ibarat cermin, kemampuan mereka setara. Tapi takdir memaksa mereka jadi musuh bebuyutan. Pertempuran berlangsung sengit, banyak prajurit Pandawa yang tumbang kena serangan Kurawa. Tapi melihat teman-temannya gugur, apa semangat Arjuna padam? Enggak sama sekali. Justru pemandangan itu malah bikin api semangatnya makin berkobar. Dan inilah momen puncaknya. Melihat kawan-kawannya berjatuhan, amarah Arjuna memuncak. Dia tarik busurnya, dia siapkan panah Pasupati yang sakti. Dalam sekejap, panah itu melesat dan menancap tepat di leher Karna. Duel epik ini pun berakhir. Pertarungannya mungkin sudah selesai, tapi warisannya, wah itu abadi. Yuk kita lihat apa sih makna di balik duel ini dan kenapa duel ini selalu dikenang sampai sekarang. Momen krusial ini dikenal dengan sebutan lakon Karna Tanding. Ini bukan cuma sekedar pertarungan antara dua prajurit hebat. Ini adalah simbol duel antara saudara, sebuah kisah yang sangat tragis dan meninggalkan bekas yang mendalam di dunia pewayangan. Sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak. Apakah akhir dari duel ini murni karena takdir yang nggak bisa dihindari? Atau ini semua adalah hasil dari pilihan-pilihan yang mereka ambil sepanjang hidup mereka? Pertanyaan inilah yang bikin kisah Arjuna terus relevan dan menarik untuk dibahas sampai kapanpun.